Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu Suci 8 April 2023 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, salam bahagia, damai sejahtera di hari Sabtu Suci, Sabtu Sepi, Sabtu Agung ini. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem mempersembahkan jus rohani yang segar dengan kata-kata kunci kali ini, untung ada Sabtu Sepi. Karena hari ini tidak ada misa pagi, tidak ada kutipan bacaan dari kitab suci, maka saya akan membacakan sebagian dari bahan katekismus Gereja Katolik paragraf 632 sampai 635. Demikian bunyinya. Paragraf 632. Penegasan perjanjian baru yang begitu sering tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati mengandaikan bahwa sebelum kebangkitan Yesus tinggal di tempat penantian orang mati. Itulah arti pertama yang diberikan oleh pewartaan para rasul mengenai turunnya Yesus ke dunia arwah. Yesus mengalami kematian seperti semua manusia dan masuk dengan jiwanya ke tempat penantian orang mati. Tetapi Yesus turun ke tempat ini sebagai penyelamat dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan di sana. Paragraf 633. Kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya itu dengan sebutan neraka atau Sheol atau Hades. Karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus, apakah mereka jahat atau jujur. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin yang diterima dalam pangkuan Abraham. Jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu Kristus turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang yang terkutuk dari dalamnya, juga tidak untuk menghapuskan neraka tempat terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Juga kepada orang-orang mati Injil diwartakan. Santo Petrus menyatakan itu. Dengan turunnya Yesus ke dunia orang mati, selesailah sudah penyampaian warta gembira mengenai keselamatan. Itulah tahap akhir perutusan Yesus sebagai Mesias, tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, tetapi menurut nilainya tidak dapat diukur. Penyebarluasan karya penebusan kepada semua orang dari segala waktu dan tempat, karena penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Paragraf 635. Dengan demikian Kristus turun ke dunia orang mati agar
orang-orang mati mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus, pemimpin kehidupan, datang supaya memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kristus yang telah bangkit sekarang memegang di tangannya segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Satu homili kuno tentang Yesus yang turun ke dunia penantian untuk hari Sabtu Agung ini. Hari ini suasana sunyi mendalam meliputi dunia. Suasana sunyi mendalam dan lengang. Suasana sunyi mendalam karena Raja beristirahat. Rasa takut menguasai dunia dan dunia menjadi bisu karena Allah dalam daging tertidur dan membangunkan manusia yang tidur sejak zaman dahulu kala. Allah pergi mencari Adam, leluhur kita, mencari domba yang hilang. Ia hendak mengunjungi mereka yang hidup dalam kegelapan dan dalam bayangan maut. Ia datang supaya membebaskan Adam yang terperangkap dan Hawa yang turut terperangkap itu dari penderitaannya. Ia yang sekaligus Allah dan anak mereka. Demi engkau aku menjadi anakmu, aku Allahmu. Bangunlah, hai orang yang sedang tidur. Aku tidak menciptakan kamu supaya kamu ditahan dalam penjara dunia orang mati. Bangunlah dari orang-orang mati. Akulah kehidupan orang-orang mati. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, setiap hari Minggu sesudah homili, sebelum doa umat, kita diajak untuk memperbaharui, menyegarkan iman kepercayaan kita akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita mengungkapkan kepercayaan kita kepada Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara sampai wafat. Yesus yang turun ke tempat penantian, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan kembali dengan mulia. Para sahabat Yesus yang baik hati, tentang Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, kita mendapat banyak keterangan saat Advent, saat Natal. Tentang Yesus yang sengsara sampai wafat di kayu salib, kita mendapat banyak keterangan dan merenungkan sebanyak-banyaknya sejak masa Prapaskah sampai Jumat Suci. Tentang Yesus yang bangkit, kita merayakannya pada hari raya Paskah, dan kita merenungkannya pada minggu-minggu Paskah selanjutnya. Tentang Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kita juga mendapat kesempatan merenungkannya. Bagaimana tentang Yesus yang sesudah wafat turun ke tempat penantian.
hanya satu hari kesempatan kita untuk merenungkan dan menghayatinya, yaitu pada hari Sabtu Sepi, pada hari Sabtu Suci. Maka untung ada Sabtu Sepi, ada Sabtu Suci, ada Sabtu Agung. Para sahabat Fresh Juice, karya keselamatan yang terlaksana pada saat Sabtu Sepi adalah Yesus yang datang ke dunia arwah. Jadi Yesus tidak hanya hadir pada kita semua, manusia-manusia yang masih berziarah di dunia ini, tetapi Yesus juga datang kepada para arwah. Untuk apa? Dikatakan Yesus turun ke tempat penantian. Yesus mendatangi semua orang yang sudah pernah hidup di dunia ini sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Mulai dengan Adam sampai pada zaman Yudas Makabeus, sampai pada sebelum Yohanes Pembaptis. Yesus datang kepada mereka semua. Mereka yang hidup benar, masih mengharapkan Kristus, masih terhalang untuk dapat memandang wajah Tuhan. Maka Yesus datang kepada mereka, membawa Injil, kabar baik kepada mereka, dan untuk mengambil mereka yang sudah siap untuk memandang cahaya wajah Tuhan, masuk ke surga mulia bersama dengannya. Maka inilah saat keselamatan. Tapi tidak hanya mereka yang sudah mengenal Tuhan, bahkan juga mereka yang tidak mengenal Tuhan, bukan karena kesalahannya sendiri. Mereka yang harus menantikan, belum dapat memandang wajah Tuhan, mereka itu didatangi oleh Yesus. Dan orang-orang kudus yang mendapat penglihatan tentang tempat penantian itu, mereka menyampaikan bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke tempat penantian, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan semua yang sudah siap dapat memandang wajah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, lalu mengikuti Tuhan ke surga yang abadi. Gereja Katolik juga percaya Yesus datang ke tempat penantian, itu artinya juga datang ke tempat penyucian. Artinya sampai sekarang pun 2000 tahun sesudah Yesus naik ke surga, Yesus masih mau datang ke dunia arwah. Yesus masih mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum matang, belum siap untuk memandang wajah Tuhan, agar mereka dapat kemudian memandang wajah Tuhan. Termasuk jiwa-jiwa yang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Tuhan. Itu artinya jiwa para leluhur kita, jiwa teman saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, yang hidup dengan baik dan jujur, yang hidup dengan penuh pengabdian kepada Tuhan melalui sesamanya, meskipun mereka tidak mengaku dengan mulutnya, dengan kata-katanya. Mereka itu akan memandang wajah Tuhan Yesus yang hadir pada mereka, dan akan ditarik, diajak
untuk mengikuti Yesus masuk ke surga mulia. Maka para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua. Karena kita juga berharap kalaupun nanti kita mati dan kita masih harus berada di api penyucian, kita percaya Yesus yang turun ke tempat penantian juga datang ke api penyucian untuk menyelamatkan kita. Hari ini adalah hari bahagia bagi kita, karena leluhur kita dan semua orang yang berbuat baik, jujur selama hidupnya, jiwanya juga akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk dapat memandang wajah Tuhan masuk ke surga mulia yang abadi. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita, karena kita bisa mendoakan siapapun juga dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Kristus yang bangkit itu berkuasa atas segala makhluk, berkuasa atas segala yang hidup, yang masih hidup berziarah di dunia ini, tetapi juga berkuasa atas jiwa-jiwa. Dan di dunia arwah, Kristus Raja juga berkuasa atas para iblis, atas para setan, atas para makhluk jahat, untuk mengusir mereka supaya tidak lagi menggoda orang-orang, jiwa-jiwa yang masih berharap kepada Tuhan, yang hidupnya di dunia dahulu baik, benar, dan jujur, namun belum ada kesempatan untuk mengenal Tuhan, atau belum secara murni terbebas dari segala ikatan akibat dosanya, yaitu yang masih di api penyucian. Maka para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, untung ada Sabtu sepi, untung ada Sabtu suci. Mari kita pakai hari yang singkat ini untuk sungguh-sungguh menghayati Kristus Raja berkuasa atas semua, secara khusus pada jiwa-jiwa di tempat penantian di api penyucian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kamsia, sie, matur nuwun, terima kasih, berkah dalem. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 April 2023. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Paskah dan salam Fresh Juice.